Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia selalu ya untuk teman-teman semua. Oke, jumpa lagi dengan saya Indra Baskara. Baik, pada video kali ini saya akan menampilkan video tentang desain atau detail rancangan airlift dari kolam sistem ras saya ini ya. Jadi ini menyambung video yang sebelumnya tentang migrasi dari metode water pump ke metode airlift ya, karena bila dijadikan satu video nanti akan terlalu panjang ya, malah nggak efektif ya. Jadi itu seperti terlihat pada tayangan, ada T2in itu kemudian ke bawah disambung dengan pipa 2in sepanjang sekitar 20 cm, kemudian disambung dengan overshock ya, overshock menuju 4in. Jadi itu saya menggunakan dua aerator, yang LP20, ada LP10 juga. Yang LP10 itu yang aerator saya, LP20 nya yang baru saya beli. Jadi itu yang LP20 setengah powernya saya gunakan untuk airliftnya ya. Jadi mengapa saya gunakan setengahnya saja powernya dari LP20, karena apabila digunakan full maka akan ini debitnya akan terlalu kencang ya, jadi malah akan menyebabkan nanti tekor. Selain itu juga dengan menggunakan setengah power saja, maka setengah power yang lain akan saya gunakan untuk mengaerasi kolam utama ya. Tujuannya ya supaya ikan tetap sehat, nafsu makannya tetap rakus ya, sehingga harapannya ikan tambah besar. Nah itu jadi debit airnya untuk kolam saya sudah termasuk ini ya, jadi sudah cukup lah, terlihat dari airnya yang tetap jernih itu. Jadi tidak kalah dengan kemarin menggunakan water pump ya. Jadi ini kemarin juga sudah saya ukur debit airnya itu sebanyak, jadi saya gunakan metode menggunakan galon. Jadi mengisi 1 galon itu 19 liter, terisi penuh selama 55 detik ya. Jadi apabila saya bulatkan maka 20 liter per menit, kemudian jadinya 1200 per jam ya. Jadi itu ada ketinggian level airnya. Oke, nanti kita ukur ya. Karena level air di chamber terakhir sampai dengan T nya itu nggak boleh terlalu tinggi ya, nanti supaya airnya tetap bisa naik. Karena salah satu kelemahan airlift itu memang airnya tidak bisa terlalu tinggi ya angkatnya, tapi untuk debitnya masih bisa memenuhi inilah kriteria untuk ras yang baik. Jadi ini penempatan lampu UV saya ya. Jadi kita masukkan saja ke dalam pipanya, tapi usahakan sampai menyentuh di bagian pipa 4in ya, supaya nggak menghalangi debit airnya. Nah ini penempatan batu aerasinya juga sebisa mungkin sampai dengan pipa 4in nya, sampai pokoknya sudah melewati overshocknya itu, sehingga yang masuk ke pipa 2in itu hanya air dan aerasinya saja ya. Nah itu saya pakai pipa T juga untuk mempermudah adjustment atau setelan aerasinya ya. Jadi semakin turun aerasinya semakin kecil, semakin tinggi akan semakin besar ya aerasinya. Itu sama otomatis akan mempengaruhi debit airnya ya teman-teman. Oke, kita buka aja langsung desain pipanya. Nah ini dari sini kelihatan ya, pipa 4in di overshock dengan pipa 2in, kemudian sambung dengan T untuk disalurkan ke kolam utama ya. Nanti akan kita ukur ya teman-teman, supaya lebih jelas lagi. Ya jelas ya teman-teman ya. Ini saya ukur total ketinggiannya sampai level air itu sekitar 80 cm, kemudian
pipa 4 innya 58 cm, di overshock ke 2 in, sekitar hampir 20 cm nih, 18 cm ya teman-teman, sekitar 18 cm. Nah ini di overshock ke 4 ke 2 ya. Kemudian yang bawah saya beri lubang-lubang itu supaya untuk menghalangi ikan biar nggak tersedot, kemudian biar ikan juga tidak terkena efek dari sinar UV-nya ya, biar nggak buta. Karena di filter biologi saya banyak ikan-ikan untuk membasmi jentik nyamuk ya. Ini jadi yang dasarnya ini sebisa mungkin sampai menyentuh dasar chamber terakhir ya, supaya nggak ada celah untuk ikan masuk ke dalam pipa airliftnya. Ya, pipa 4 in. Kebetulan saya ada potongan agak pendek jadi nggak perlu beli. Mungkin kalau teman-teman yang mau bikin, bisa lah ke toko bangunan yang bisa ngecer ya, cukup beli semeter aja. Karena kalau beli satu lonjor 4 meter lumayan juga harganya, biar lebih efisien aja. Cari toko-toko yang mau yang bisa ngecer ya, jadi lebih efisien. Ini overstock saya beli sekitar 18.000 ya teman-teman di toko bangunan. Nah ini penempatan lampu UV jadi di pipa 4 ini ya, supaya nggak mengurangi volume air yang naik ya. Jadi nanti diatur dari kabel yang masuk ke pipa itu. Oke ya, kita perlihatkan. Nah itu jadi terlihat ya bagian dalamnya, tidak ada tambahan apa-apa lagi. Oke, kita pasang lagi aja ke kolam ya. Jadi yang dasar tuh harus menyentuh sampai lantai dasar ya. Jadi nanti saat memotong pipa harus dipastikan presisi ya, jangan sampai terlalu pendek atau terlalu panjang. Kalau terlalu panjang masih bisa dipotong, kalau terlalu pendek repot nanti, harus beli sambungannya lagi. Oke, kita install lagi batu aerasinya ya. Nah, terlihat ya di tayangan langsung mengalir airnya. Jadi ya begitulah sistem airlift, lebih low maintenance ya kalau boleh saya katakan seperti itu. Tidak perlu kita membersihkan baling-baling pompa, kemudian membersihkan, kalau saluran water pump itu kan biasanya pipanya agak kecil ya. Nah kalau ini kan pipanya besar, jadi sumbatan-sumbatannya mungkin terkumpul agak lebih lama ya. Ini sudah 3 minggu pun belum pernah saya bersihkan, masih bagus alirannya karena pipanya kan 2 in besar. Oke ya teman-teman, jadi itu saya gunakan lampu UV-nya. Nah, kita masukkan, install lagi. Nah ini kita mengatur titik ketinggian lampu UV ya dengan cara kita tekuk aja kabelnya, mungkin nanti bisa dikaret atau gimana biar nggak tambah turun lagi. Jadi semua air yang mengalir ke kolam utama harus melalui sinar lampu UV ya. Jadi itu untuk membunuh patogen-patogen ya, supaya air tetap jernih dan membunuh alga-alga juga. Oke ya teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya untuk kali ini. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like, dan jika teman-teman ingin membagikan, silahkan tekan tombol share ya. Saya juga akan ingin mengucapkan terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah subscribe di channel saya. Kemudian untuk teman-teman yang ingin mendapatkan video-video terbaru dari saya, silahkan tekan tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Oke, saya pamit undur diri. Salam sehat dan salam bahagia selalu ya untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.